bagi masyarakat pada umumnya, agenda ke depan ini adalah agenda pemilu, bukan agenda yang lain. Dan pemilu ini adalah satu pemilu yang konstitusional. Kalau kita lihat ada keinginan perubahan, saya kira itu hal yang sangat wajar. Dan memang menurut saya itu sah-sah saja di dalam politik dan sebuah keniscayaan. Persoalannya adalah kalau kita lihat dari 01, 02, 03, sebenarnya ini bagian semuanya dari koalisi pemerintahan, bagian dari koalisi Indonesia Maju. Kabinetnya tersebar, partainya Pak Zazilul ada di dalam kabinet, sampai hari ini masih sangat-sangat setia, ya kan? Masih sangat setia. Partai PDI Perjuangan juga sangat setia sama Pak Jokowi, masih ada di dalam kabinet, tidak ada yang mengundurkan diri, ya. Begitu juga dari PKB tidak ada yang mengundurkan diri, dari Nasdem juga nggak ada yang mengundurkan diri, ya kemudian dari partai-partai yang lain nggak ada yang mengundurkan diri. Artinya memang ini adalah pilpres kekeluargaan. Ya tidak ada sebenarnya kalau dibilang oposisi, wong bagian dari pemerintahan gitu loh. Kalau tadi ada mengkritik pemerintah ya sebetulnya otokritik, mengkritik diri sendiri. Karena Pak Zazilul ini juga bagian dari pemerintahan, malah pemerintahan dari pemerintahan yang lalu juga, gitu ya. Kalau kami Gerindra nih baru, kita nih pendatang baru. Kalau Pak Zazilul nih kayaknya dari pemerintahan-pemerintahan yang lalu, bagian dari pemerintahan. Jadi saya kira kalau dalam konstelasi sekarang agak berbeda dengan yang lalu. Konstelasi sekarang ini semuanya adalah bagian dari pemerintahan, ya. Tidak ada yang oposisi benar ya, kecuali mungkin ada 1-2 partai yang tidak benar. Tapi secara merata, hampir merata, kabinet itu tersebar di seluruh koalisi dan sampai hari ini masih bekerja di dalam kepemimpinan Presiden Jokowi. Ini saya kira harus kita luruskan bersama. Kemudian kalau kita lihat Pak Jokowi sendiri kan hampir selesai masa baktinya. Ya, tentu saya kira ini bagian dari jadwal yang juga sudah dibuat bersama dengan DPR. Kalau tadi disinggung ada bansos, ini juga sebenarnya jadwal dan anggaran yang sudah disepakati juga oleh DPR, oleh kita semua. Yang juga merupakan sebagian besar adalah bagian dari koalisi. Jadi Pak Zazilul ikut menentukan anggaran bansos berapa. Ketua Banggar dari PDIP apalagi ikut menentukan. Ikut menyalurkan bahkan Menteri Sosial, oh enggak ya? Oh enggak ikut, ya. Artinya menyalurkan langsung berarti. Nah, kalau kita lihat semuanya ini bagian dari pemerintahan. Ini yang saya kira rakyat juga perlu tahu. Enggak ada yang oposisi itu enggak ada lah. Kalau kita lihat betul-betul gitu. Masih mendingan saya dulu oposisinya gitu ya. Kemudian kalau kita lihat kritik dari tokoh kampus, akademisi, guru besar, saya kira ini satu kritik yang bagus ya. Walaupun mungkin perlu ada sedikit catatan saja. Sedikit catatan itu menurut saya memang biasanya satu kritik moral dan lain-lain itu satu kritik yang spontan dan aktual gitu ya. Nah mungkin dalam hal ini timing yang menjadi persoalan. Karena selama ini mungkin kita yang justru, ya kalau DPR kan memang tugasnya mengawasi jalannya pemerintahan. Kita tunggu-tunggu cukup lama, bertahun-tahun, mungkin puluhan tahun. Baru belakangan ini aja kita dengar gitu. Dan memang agak orchestrated itu. Tapi menurut saya sah-sah saja. Karena itu adalah bagian dari demokrasi dan kritik yang juga menurut saya membangun. Kita kan ingin pemilu ini pemilu yang berjalan dengan damai, pemilu yang bersih, tidak ada kecurangan, itu yang kita inginkan. Kita meneriakkan ini dari dulu malah. Dari pemilu 2014, pemilu 2019, kita meneriakkan ini dan bahkan ya merasakan bagaimana ini ya, ini sih tidak ada apa-apanya gitu ya. Sama sekali tidak ada apa-apa. Jadi kita melihat itu kritik yang bagus-bagus saja, yang normatif, yang saya kira sejalan dengan harapan keinginan kita semua. Kemudian juga mungkin yang perlu kita garis bawahi, kritik ini karena tadi bagian dari pemerintahan ya semua kandidat ini adalah bagian dari pemerintahan. Memang sebaiknya kalau misalnya objektif
ya tentu kritik itu ditujukan juga ke seluruh bagian dari yang ada. Malah bisa lebih detail. Misalnya kalau ada anggota kabinetnya di mana, kabinet apa gitu secara spesifik. Karena tidak bisa hanya ditautkan kepada satu orang saja. Karena kita lihat juga ini satu koalisi yang terdiri dari berbagai macam partai politik. Lalu kalau kita lihat kalau pemerintahan ini memang segera berakhir karena tanggal 20 Oktober nanti akan terjadi peralihan pemerintahan, ya kita tidak ingin juga bahwa suara-suara ini untuk mendelegitimasi pemilu, karena biarkanlah rakyat yang nanti memilih siapa yang ingin dipilih oleh rakyat. Jadi saya kira pemilihan umum ini adalah pemilihan yang legitimate, karena semua kandidat juga semuanya ikut, bahkan 5 kali debat semuanya berjalan dengan baik, ada kampanye damai dan semuanya baik, berjalan gitu. Persoalannya adalah saya kira persoalan elektoral saja. Mungkin dinamika ini sangat tergantung aksi, reaksi, dan respon terhadap hasil-hasil polling. Nah kebetulan hasil-hasil polling dari beberapa lembaga resmi yang punya metodologi dan akuntabilitas yang baik gitu di dalam menyelenggarakan polling, itu menempatkan pasangan Prabowo Gibran selalu teratas. Dan saya kira saya termasuk kan karena saya juga anggota DPR dan caleg DPR RI, saya hampir sehari turun berkali-kali gitu dan langsung merasakan apa yang dirasakan oleh masyarakat di Kabupaten Bogor. Itu pada umumnya mereka antusias menyambut pemilihan umum ini. Jadi mereka melihat pemilihan umum ini legitimate kok, nggak ada masalah. Tinggal bagaimana kita saling bisa mendapatkan pikiran dan hati mereka ya, winning hearts and minds gitu ya. Jadi memenangkan hati dan pikiran mereka. Ini yang saya kira yang terjadi. Dan kalau kita lihat juga pemilihan umum ini adalah menjadi satu pemilihan yang umum yang sangat penting karena kita mempunyai kandidat 3 kali ini, berbeda dengan yang lalu hanya 2. Jadi tentu secara dinamika politik juga semakin dinamis ya. Artinya tingkat demokrasinya menurut saya juga relatif lebih baik karena pilihannya tidak hanya ada 2, ada 3, bahkan sebenarnya kalau bisa lebih banyak lagi kemarin itu. Tapi memang kita dibatasi oleh aturan presidensial threshold. Nah, saya kira ini juga satu pilihan yang baik bagi masyarakat di antara yang 3 itu. Saya termasuk yang masih sangat yakin ya bahwa masyarakat kita itu menginginkan seorang yang bisa melanjutkan program-program yang baik ya, menyempurnakan yang baik dan melanjutkan yang baik itu sangat-sangat penting gitu. Tentu penyempurnaan terhadap beberapa program itu sangat baik. Dan saya melihat kalau dari hasil debat kemarin, ya kelihatan sekali bahwa iramanya kan juga relatif tone-nya itu hampir sama saja. Tidak ada seperti yang lalu. Dan kalau tadi ditanyakan, ya Pak Prabowo sejak awal berposisi sebagai seorang negarawan yang mau merangkul, bahkan dinyatakan di dalam closing statement itu bahwa kalau nanti Pak Prabowo Gibran, Prabowo terpilih menjadi presiden, dia akan menjadi presiden bagi seluruh rakyat Indonesia, termasuk yang tidak memilihnya, dan akan merangkul juga pihak-pihak yang menjadi mungkin kompetitor di dalam Pilpres kali ini. Saya kira itu pernyataan yang negarawan, artinya kita membutuhkan sekarang ini seorang rekonsiliator yang kuat ya seperti Pak Prabowo dan yang punya wisdom. Bukan orang yang main-main dengan angka-angka penilaian-penilaian yang seperti itu gitu ya. Karena menurut saya rakyat kita itu bisa menilai juga, bisa melihat. Makanya kan taktik dan dari calonnya Pak Jazilul kan langsung berubah. Selalu addressingnya sekarang pakai Pak Prabowo yang saya hormati gitu. Tadinya kan sama sekali nggak ada itu. Jadi rupanya itu menjadi catatan juga di dalam. Saya kira memang ini bukan lomba debat.
ini bukan lomba debat. Saya sering dulu ikut lomba debat, itu ada pro dan kontra, dikasih temanya apa. Ini bukan lomba, ini lomba memenangkan hati dan pikiran rakyat. Dan mereka ingin ada yang genuine, bukan hanya yang sekedar omon-omon doang gitu ya. Jadi yang genuine. Nah, yang genuine itu menurut saya Pak Prabowo, karena beliau bicara itu dengan satu data dan juga mempunyai implikasi, misalnya soal program makan siang gratis itu bisa menciptakan lapangan kerja yang banyak, bisa menyerap hasil pertanian, bisa menyerap peternak, bisa ikan dan lain-lain ya. Jadi ini akhirnya akan menimbulkan lapangan kerja baru, UMKM, orang-orang juru masak baru, koperasi-koperasi yang akan tumbuh itu dari satu program saja gitu. Jadi begitu komprehensif hitungannya sehingga masyarakat merasa emang benar. Apalagi banyak masyarakat kita, ini program kelihatannya program yang sepele, ini tidak sepele. 76 negara yang menjalankan program ini, bahkan sudah ada 6 negara lagi yang segera melakukan. Saya pernah menjadi siswa AFS di Amerika tahun 89-90, makan siang gratis setiap hari. Minum susu gratis. Jadi ada kecukupan gizi paling tidak bagi rakyat Indonesia, terutama bagi anak-anak sekolah, santri, dan juga tentu bagi ibu-ibu hamil ya. Kecukupan gizi ini penting untuk mempersiapkan satu generasi emas, generasi yang tangguh, yang sehat, yang kuat. Yang ini yang dipikirkan oleh Pak Prabowo ke depan ini, bagaimana menyiapkan sebuah generasi gitu. Jadi dia memikirkan generasi yang akan datang. Kan itu bedanya politisi sama statesman. Ada pepatahnya. Kalau politisi itu hanya memikirkan pemilu yang akan datang. Tapi kalau negarawan memikirkan generasi yang akan datang. Jadi yang dipikirkan oleh Pak Prabowo itu, kan ya, politicians only think about the next election. But statesman thinks about the next generation. Gitu ya. Jadi yang dipikirkan oleh Pak Prabowo itu adalah the next generation. Dan saya kira kita membutuhkan pemimpin yang memikirkan generasi yang akan datang. Landasannya ini dari sekarang, karena kita sekarang ini mempunyai satu modal keamanan. Ini juga jangan take it for granted. Ya seolah-olah negeri kita ini rusak banget. Padahal kita juga negara kita ini aman, damai, ini luar biasa. Banyak negara yang keadaannya tidak aman dan damai. Myanmar saja kayak begitu. Myanmar yang kelihatannya hampir demokrasi tiba-tiba berubah, terjadi kudeta militer. Ya, dan sampai hari ini nasibnya tidak jelas. Demokrasinya makin hancur. Kita ini relatif bagus gitu ya. Tentu ada kekurangan-kekurangan, dimanapun selalu ada kekurangan. Dan saya kira kritik dari guru besar, dari akademisi itu penting sebagai vitamin yang harus kita cerna, harus kita jadikan introspeksi dan kita jadikan refleksi untuk memperbaiki keadaan ke depan. Baik, Patli. Coba tadi Anda bilang bahwa sebuah kubu itu justru ada di kabinet. Ya. Jadi juga harusnya bertanggung jawab terhadap kritik-kritik sekarang. Tapi sayangnya Presiden Jokowi pernah mengatakan tidak ada polisi para menteri. Semuanya itu saya. Itulah yang menyebabkan yang dikritik. Itu kalau nggak salah pernyataannya pada periode lalu tuh. Ya apapun lah, tapi ketika dia jadi presiden kan. Bukan ketika dia jadi caleg. Tapi pertanyaannya juga Bang Karni, apakah kemudian para menteri juga tidak dimintai pertanggungjawabannya? Pertanggungjawaban kalau udah begitu ke dia. Iya maksud saya itulah. Tapi yang saya maksudkan pemerintahan itu terdiri dari sebuah koalisi mozaik dari berbagai macam partai politik yang di dalamnya. Dan saya kira sampai sekarang masih loyal semua, itu maksudnya. Jadi jangan memukul air di dulang, memercik ke muka sendiri. Baik. Terima kasih untuk Fadli yang hari ini udah tampil kembali di LC. Saya kira beliau ini udah pindah dapil ke luar negeri. Saya kebetulan Bang Karni, saya ditugaskan menjadi Ketua Badan Kerjasama Antar Parlemen. Jadi saya banyak memimpin sidang internasional. Kebetulan saya juga anggota eksekutif dari Parlemen Dunia. Jadi Wakil Presiden Parlemen Dunia untuk Palestina. Wakil Presiden untuk jaringan Parlemen Anti Korupsi dan lain-lain. Jadi kebetulan saja pada periode ini.
Jadi bukan Pindah dapil. bukan pindah dapil. Baik, sekarang giliran juru bicara 03 Adian Napitupul. Tentang apa, Bang? Tentang yang ngomongin Fadlizon tadi. Yang terakhir Fadlizon. Tadi lu ngomong apa? Kalau terkait dengan temanya dan perkembangan politik saat ini, untuk gejolak di perguruan tinggi ini menurut saya perlu diwaspadai. Ini sebuah gerakan yang tidak biasa. Sebuah gerakan yang tidak biasa. Kita pernah melewati beberapa kali pilpres ya pasca reformasi dan belum ada pergerakan yang semasif ini. Jadi bukan vitamin deh. Kenapa? Kata Fadlizon tadi itu vitamin. Oh bagus. Hanya Problemnya vitamin. kemudian pemerintah seperti Bahlil menjawabnya dengan tidak tidak wise kalau menurut saya. Dan itu tidak baik. Para guru besar, para pendidik, dosen ini menyampaikan argumentasi, kesimpulan yang didahului dengan sekian banyak argumentasi, pertimbangan dan sebagainya. Itu nggak bisa dijawab dengan tuduhan mereka partisan. Nggak bisa. Apa yang harus dijawab itu betul nggak argumentasi mereka, pertimbangan mereka untuk sampai pada kesimpulan itu. Itu pertama. Terus kedua, beda dengan yang dibilang Fadlizon, ini bukan persoalan menteri-menterinya presiden. Hampir semua pernyataan guru besar dari berbagai perguruan tinggi ini langsung pada Jokowi. Itu loh. Nggak ada yang bilang menteri-menterinya, nggak ada yang bilang kabinetnya, nggak, Jokowinya. Dan rata-rata argumentasi itu berdasarkan pada keputusan MK, kemudian perubahan peraturan PKPU, kemudian tentang berhentinya wali kota, bupati dan sebagainya kalau kemudian maju, itu dibatalkan cuma menjadi cuti. Dan terakhir misalnya pernyataan presiden terkait dengan boleh berkampanye gitu loh. Nah, argumentasinya sangat kuat. Argumentasi yang sangat kuat itu harusnya dibantah dengan argumentasi yang lebih kuat. Yang punya basic yang ilmiah yang lebih kuat. Tidak dibantah dengan tuduhan. Ini yang kemudian menurut saya tidak menyelesaikan persoalan, tapi akan memperburuk keadaan. Apakah situasi seperti ini pernah terjadi? Pernah. Tahun berapa? 97-98. Sama persis seperti ini. Kenapa? Kekuasaan merasa dirinya begitu full power, begitu kuat. Lalu meremehkan beberapa orang ibu-ibu yang membagikan susu di Bundaran HI. Ditertawakan, segala macam. Suara Ibu Peduli kalau tidak salah waktu itu. Kemudian ibu-ibu itu didukung oleh beberapa perguruan tinggi. Dan tetap ditertawakan. Apalagi ketika kemudian pemilu 97-nya selesai. Pemilu 97 selesai, kekuasaan merasa sangat full power, lalu pelantikan Soeharto 11 Maret kalau tidak salah, 11 Maret, dan 71 hari kemudian Soeharto tumbang. Sangat pendek, mungkin dalam sejarah dunia, satu-satunya negara yang presidennya tumbang 71 hari setelah dilantik, Soeharto. Dari mana awalnya? Ketika kekuasaan merasa dirinya terlalu kuat, kekuasaan meremehkan segala sesuatunya, termasuk meremehkan ibu-ibu yang membagikan susu, dan sekarang meremehkan kampus-kampus dengan tuduhan partisan dan sebagainya. Tidak menjawabnya secara intelektual, tidak membantahnya secara akademis, tapi membantahnya dengan memberikan stigma. Itu label partisan. Jarinya menunjukkan berpihak pada salah satu kelompok, salah satu capres dan sebagainya. Nggak wise, nggak bijak itu. Itu nggak bijak dan itu tidak akan menghentikan perlawanan. Nah kalau kita lihat gelombang ini berjalan kan, dan dia jalan putus gitu loh. Artinya bahwa ini sesuai betul dengan pemikiran saya. Oh ini nggak dibiayai, ini tidak ada supporting dananya, ini nggak ada donaturnya. Kalau ada donaturnya dia nggak putus-putus tuh. Ini enggak, mahasiswa bergerak berhenti,
bergerak berhenti, kampus bergerak berhenti. Artinya apa? Bahwa tidak ada suplai logistik yang cukup untuk mereka bermain panjang. Apakah ini akan berhenti di sini? Enggak. Kalau situasinya sudah seperti ini, saya percaya ini akan berhenti. Kampus, akademisi, mahasiswa, guru besar gak bisa ditantang dengan label partisan, gak bisa ditantang dengan stigma partisan, gak bisa. Mereka bisa diam, berhenti jika dilawan dan argumentasi yang lebih punya nilai ilmiah. Itu kalau soal kampus-kampus. Kalau soal survei, di mana ya? Selama survei itu memang betul-betul dibangun dari metodologi ilmiah yang konsisten dan komit, nggak masalah. Problemnya adalah menjelaskan. Misalnya survei LSI, bagaimana dia bisa menjelaskan ada perpindahan misalnya 19 juta suara dalam waktu 48 hari tanpa ada prestasi yang istimewa dan luar biasa dari suara yang kemudian mengambil 19 juta suara itu. Dalam komposisi itu berarti sekitar 416 ribu suara berpindah rata-rata setiap hari. Coba jelaskan, prestasi apa yang bisa membuat 416 ribu suara pindah setiap hari. Karena sudah ada penjelasannya. Itu loh, penjelasannya tidak ada. Nah, Bagian bansos kali prestasinya. nah, dan misalnya beberapa bulan yang lalu, ada satu survei di sebuah televisi swasta juga, ketika di total jumlahnya 103%. Itu bulan November kalau tidak salah. Jadi netizen tuh hitung-hitung, di capture terus dihitung 103% gitu loh. Tapi bukan TV One kan? Kayaknya ya aku nggak mau nyebut namanya lah. Iya, tapi bukan itu aja. Nah, artinya bahwa semua serba membingungkan. Ada lembaga survei yang selalu keluar misalnya, tiba-tiba hasil surveinya, kita amati polanya ya. Oke, ketika keluar keputusan Mahkamah Konstitusi, 4-5 hari kemudian survei 02 naik. Ada kasus ini lagi, survei 02 naik lagi. Selalu seperti itu. Dan baru-baru ini ada survei baru misalnya ketika perguruan tinggi bergerak, ada survei baru keluar bahwa dosen mahasiswa lebih banyak yang memilih 02. Gitu loh. Artinya bahwa sepertinya lembaga survei ini menjawab seluruh dinamika politik di luar ini, dinamika sosial, pergeseran suara dan sebagainya. Tapi ya nggak apa-apa, kan pada akhirnya pertanggungjawaban seluruh lembaga survei itu pada keilmiahan metodologinya. Itu loh, dia akan bertanggungjawabkan. Apakah bisa salah? Bisa. Misalnya dulu pernah disurvei Jokowi menang 65%, faktanya 55. Gitu. Dan itu sering terjadi. 10% lebih tinggi daripada faktanya gitu loh. Tetap sama-sama menang. Kalau hasil surveinya menang kalah, ya tetap menang, benar. Tapi angkanya jauh, 10%. Dan itu juga lembaga survei yang selama ini selalu memenangkan 02. Terus apa? Yang bisa kita pegang saat ini? Nggak ada. Secara empirik terjadi banyak sekali kesalahan. Secara faktual tidak bisa dijelaskan kenapa terjadi pergeseran 416 ribu suara setiap hari. Kok bisa? Apa hebatnya? Apa program unggulannya? Apa yang membuat kemudian rakyat berbondong-bondong pindah seperti itu? Nggak ada penjelasannya kan? Artinya harusnya ada penjelasannya dong. Karena ini. Bisa di breakdown penyebabnya. Nah ini kan tidak ada. Apalagi yang mau kita bahas. Kalau dibilang apakah mungkin menang satu putaran? Dari mana hitungannya? Lebih mungkin Ganjar menang satu putaran. Itu loh. Kenapa? Gampang saja. Kita memiliki data dari bulan April sampai hari ini Ganjar melakukan pertemuan dan berapa banyak orang. Banyak sekali. Itu menurut saya bagian dari kalkulasi kita. Tanggal sekian bulan April dia ketemu sekian orang. Oke. Begitu ada Pak Mahfud ketemu dengan sekian orang. Ada Alam bertemu dengan sekian orang. Ada Ibu Atiko bertemu dengan sekian orang. Totalnya jutaan. Itu loh. Nah menurut saya, apakah kemudian kita punya keyakinan menang satu putaran? Sangat punya. Apakah itu
Omong kosong enggak. Basicnya apa? Kerja keras. Kerja kerasnya itu apa? Jutaan kali tatap muka pada jutaan orang dalam waktu sekian lama. Dan itu tidak dilakukan tuh oleh 02. Itu loh. Nah, kalau kita mengadunya dari jumlah itu, kenapa kita tidak punya keyakinan untuk menang satu putaran? Tapi kalau kemudian 2 putaran, kita juga siap. Itu. Apalagi ya soal pemilu yang mau diobrolkan? Coba Bang Karni tanya aja. Jadi siapa yang terjungkal menurut Anda? Atau Di- kubu mana? Yang pemenangan pasti satu ya Bang Karni ya. Ya pasti nomor 2, nomor 1 lah yang terjungkal. Kalau 2 putaran. Oh kalau masuk 2 putaran. Kalau masuk 2 putaran. Yang pasti gini. Yang pasti kalau masuk 2 putaran Ganjar masuk putaran kedua. Tapi kalau kemudian 1 putaran Ganjar pemenangnya. Gini Bang Karni, 2014 yang memenangkan Prabowo itu 16 lembaga survei Bang Karni. Bahkan ada 2 lembaga survei dari Amerika, 1 lembaga survei dari Amerika. Kita masih ingat dalam rekam jejak kita, rekam pemikiran kita, ada survei Gallup apa itu dulu? Hah? Gallup Ya, itu? Gallup itu kan? Ternyata nggak ada. Yang dari Amerika apa itu yang Djokovic siapa itu? Dicari nggak pernah survei apa-apa. Tapi dibilang Prabowo menang oleh mereka. Nah, fakta-fakta ini pernah terjadi gitu loh. 2014 seperti itu, 2019 seperti itu, kenapa 2024 nggak bisa seperti itu? Artinya mereka pernah melakukan hal yang sama kok. 16 lembaga survei loh, tidak 1, tidak 2 loh. 16 lembaga survei tahun 2014 memenangkan Prabowo. Ditambah dengan 1. Saya harus koreksi itu. Nggak ada seingat saya 16 lembaga survei yang memenangkan Prabowo. Justru kita yang selalu dipersepsikan berada di bawah Pak Jokowi. Bisa dicek deh. Nggak ada kalau 16 lembaga survei. Mungkin ada 1-2 gitu, saya nggak tahu ya, lupa. Tapi enggak, kalau 16 lembaga survei pasti tidak. Ini di web, bukan, ini di webnya PKS. Sudah 16 lembaga survei menangkan Prabowo Hatta. Ya nggak tahu. Kalau itu bisa diperdebatkan. Bukan, Yang jelas, Nggak, artinya yang bahwa, jelas 3 kali kalah Pak Prabowo gitu aja Pak Dian. bukan, artinya gini loh. Kalau dibilang lembaga survei jadi ukuran, kurang banyak apa 16 lembaga survei itu. Itu loh. Selama ini kalah juga kan. Nah, kalau mau dibantah Fadli John, ya dia bantah PKS aja itu, bantah semua berita yang ada di situ dan bantah semua lembaga-lembaga survei itu. Itu loh. Ini kan cerita tentang 2019. 2014. Tadi bilangnya 2019. 2014 ada 16 lembaga Oh, survei. 2014. Oh, yang mau Nah, dibantah tadi yang mana? saya dengar tadi Nah, 2019. 2019 juga terjadi hal serupa. Gitu Nah, loh, tadi- dengan tadi- jumlah yang berbeda. Nah, tapi bahwa itu pernah terjadi. Kenapa sekarang tidak terjadi lagi? Ya. Itu pernah Bukan, saya tadi koreksi karena disebut di 2019. 14. Oke, kalau gitu clear. 2014 benar? Nggak tahu. Oh, nggak tahu. Nggak Karena apa-apa. karena di 2014 itu ada beberapa lembaga survei, ada yang memenangkan Pak Jokowi, ada yang memenangkan Prabowo. Iya, yang gue sebutkan itu Tapi 16. tidak ada yang dominan, Pak. Seingat saya ya. Di 2014 itu ada yang memenangkan, ada yang tidak. Karena kan juga bedanya Ada yang memenangkan, Ada. yang memenangkan Jokowi saat itu tidak banyak. Yang lebih banyak itu yang memenangkan. mungkin ini kan ada surveyor nih Pak Kodari, mungkin lebih ingat nanti. Jadi langsung dilempar ke Pak Kodera atau kita teruskan? Faktanya aja kan selama ini kalah kan faktanya. Ya itu Track recordnya Nggak, artinya kalah. ada survei gini. Ada 16 lembaga survei yang pernah memenangkan Prabowo tahun 2014 dan faktanya ketika penghitungan suara final kalah. Itu pernah terjadi. Lalu kenapa tidak bisa terulang sekarang? Itu pernah dilakukan dulu. Lalu kenapa tidak dilakukan sekarang? Kan seperti itu. Kalau kemudian kita mempertanyakan tentang apakah mungkin lembaga survei salah? Loh, 2014 16 salah. Itu loh. Itu kan kalau kita bicara tentang fakta-fakta empirik ya. Bisa dibantah ya bisa. Apa sih yang nggak bisa dibantah? Itu loh. Nah, jadi dari semua peristiwa itu
Apa yang kemudian misalnya Fadly John bisa yakin Prabowo menang. Dulu malah exit pollingnya tahun 2019 kalau tidak salah 62% dan 52%. Quick count versi mereka. Itu sudah quick count tuh. Masih salah juga. Itu artinya bahwa sudah berkali-kali salah dan masih berpikir bisa menang. Berkali-kali kalah dan masih berpikir bisa menang gitu loh. Apa? Itu kan begini, mereka kan berpikir begini. 2014 Prabowo lawan Jokowi. 2019 Prabowo lawan Jokowi. Kalau Prabowo dan Jokowi bareng menang satu putaran. Dari mana ceritanya? Itu loh. Untuk dongkrak sampai 40% aja beratnya minta ampun kok. Begini maksudnya. Enggak, itu kan pemikiran kalian kan. Udah kita gabungin aja, pasti menang. Itu loh. Kagak juga. Saya kira itu kan survei itu indikator. Dari indikator-indikator dari surveyor yang selama ini banyak dipakai juga oleh PDI, oleh yang lain-lain, itu kan selalu dijadikan patokan. Belum tentu exact seperti yang dipatokan itu, saya kira iya. Enggak gini, Pak John, Tapi- bukan patokan. Dia cuma memotret. Iya, Ya, dia snapshot cuma pada saat itu. Jadi bukan patokan. Kalau Itu diralat dulu dong. Enggak. Dia cuma memotret. salah satu Oke. patokan dong. Enggak dong. Mana bisa patokan? Loh, Orang cuma kalau bagi partai politik, itu tergantung bagaimana melihatnya. Itu potret pada saat itu adalah patokan. enggak bisa. Misalnya pada saat ini, Makanya kalau kemudian mau misalnya naikin lagi, ya. Tapi kan bagaimana untuk cerita? apa Ada kita- 10 lembaga gini, Fadly John, bahasa lu salah. Ada 10 lembaga survei. Oke, angkanya tidak ada yang sama, pasti nggak ada yang sama. Apakah semuanya patokan? Enggak. Dia cuma memotret. Tetapi output dari sebuah survei tergantung dari pertanyaannya. Bisa Iya. nggak kemudian kita buat misalnya tingkat kepuasan Jokowi sangat rendah? Bisa. Pertanyaan saya diganti. Jadi Kan itu sederhana saja gitu. Kalau bagi saya tadi juga tidak melihat bahwa yang paling penting kan bagaimana nanti tanggal 14 masyarakat Iya. mendukung. Jadi Ini kan kita kalau diskusi kita sebelum tanggal bicara 14. berandai-andai. Kalau sudah tanggal 14 ya kita pasti sudah yakin Ya, tanggal kalau- 20 kalau Oktober dilantik kalau Ganjar. kita temanya ini membandingkan hasil-hasil survei, ya kita tampilkan aja hasil-hasil surveinya yang ada. Sehingga kita bisa bahas. Kita kan tidak sedang bicara tentang hasil-hasil survei yang ada. Itu bukan Makanya tadi begini loh, media gue bilang sama pembicaraan Bang Karni tanya lagi dong yang lain. Begitu Jadi- dia nggak tanya lagi ya gue cerita survei. Kalau kita mau cerita survei, ya tampilkanlah surveinya yang ada. Ya udah Yang Bang memang Karni nanya apa deh biar kita jawab deh. Dengan Ya, udah, metodologi udah. yang ada. Baru kita bahas Udah, surveinya. cukup. Tapi kalau ngambang-ngambang begini, Kok cerita ngambang? omong kosong. Kita bicara ya percuma. tentang kemenangan satu putaran, dua Ya, putaran. boleh punya keyakinan. Enggak, Anda yakin enggak satu dong. putaran. Fadly John. Ini Kenapa Pak lu Jazuli sepanik yakin ini satu sih? putaran. Saya yakin juga satu putaran. Enggak, kenapa lu bagus, sepanik kita ini lihat gitu aja loh. tanggal 14 nanti. Bang Karni tanya sama gua tadi bicara soal satu putaran, dua putaran. Iya. Gua bilang alat ukurnya apa? Kalau alat ukurnya jumlah tatap muka, gua yakin Ganjar satu putaran menang. Tapi kalau alat ukurnya survei, yuk kita bercermin pada survei 2014, 16 Nggak lembaga apa-apa. survei. Iya, emang nggak apa-apa. Iya. Yang bilang nggak Iya, apa-apa nggak siapa? Enggak, Iya, nggak lu apa-apa. tiba-tiba panik seperti ini kenapa? Enggak panik. Sama sekali enggak. Cuman maksud saya, pembicaraan ini jadi tidak produktif. Fadly Karena John, kita membicarakan lu sudah kalah berkali-kali, sesuatu kenapa harus yang bukan panik? menjadi topik kita. Enggak, lu sudah kalah berkali-kali, kenapa harus panik? Ini biasa aja. Bukan. Gitu loh. Bukan. Saya selalu menang juga kalau untuk, Untuk pileg mana? saya menang juga. Tapi Kita maksud sedang saya, bicara pilpres atau pileg, Fadly bukan. John. Kalau pilpres biasa, insya Allah kali ini menang. Ini catat aja omongan saya nanti. Baik. Supaya ada Baik. rekam jejaknya. Gitu. Baik. Begini, waktu 2014 atau 19 itu bahkan sudah syukuran Baik. Semua Adian. juga syukuran. dan kalah. Ya Semua gini, juga gini. syukuran. Nah, kita harus Gini, mensyukuri Lu apa yang- coba kemudian meyakinkan banyak orang dengan Enggak. hasil, sebentar dulu. Iya. Lu coba meyakinkan dan banyak orang dengan hasil-hasil survei. Oke, faktanya 2014 16 lembaga survei memenangkan Prabowo. Sebentar Fadly Bukan. John. Itu Dan ternyata Sudah faktanya menjadi fakta, Prabowo kalah. iya, 2014 tapi kalah artinya di bahwa 2019. fakta, iya artinya Nggak ada bahwa masalah. fakta Nggak fakta pernah. hitungan akhir KPU itu
bertolak belakang dan 16 lembaga survei ini. Saya tanya, apakah Prabowo menolak hasil perhitungan KPU? Kita tidak sedang bicara menolak atau tidak Jadi, menolak. Itu indikator yang dilakukan oleh lembaga survei. Ketika itu ya kita percaya sebagai patokan. Begitu KPU ada hasil, selesai. Dan akhirnya Ya, emang 2019 selesai. Yang terjadi bilang nggak selesai rekonsiliasi. siapa sih? Bukan. Ya, ya. Maksudnya Ya gini adalah- loh, Pak John. Bukan ini. Gua nggak bicara selesai kagak selesai. Ini kita bicara di dalam satu ruang yang berbeda soalnya. Enggak. Jadi kalau yang saya lihat itu 2014 Pak Prabowo kalah, 2019 kalah, ya sudah. Ya sudah. Jadi maksud saya dan kemudian Tadi Bang Karni sekarang- nanya tentang 1 putaran, 2 putaran. Ya, cukup. Oke, gua sebentar Bang Karni. Gua coba meyakinkan, kalau alat ukurnya tingkat pertemuan calon presiden dan rakyat, Ganjar terbanyak. Ya, Ya, oke. Tapi kalau alat ukurnya survei, gua belum terlalu yakin. Kenapa nggak yakin? Karena 2014 ada 16 lembaga. Artinya survei-survei yang ada ini adalah tidak kredibel gitu. Yang bilang itu Prabowo 2019. Enggak, sekarang. Prabowo bilang begitu Enggak, 2019. sekarang. Enggak, yang saya tanya Oh sekarang. bukan, gua pakai contoh. Oh. Gua Enggak, pakai- artinya lembaga survei sekarang ini kredibel apa Kredibilitas mereka survei sekarang akan kita uji dengan hasil tanggal 14. Tapi nggak bisa dipungkiri Fadli John, 2014 itu ada 16 lembaga survei. Enggak ada itu, enggak ada. Ya sudah, lu bantah Nggak. medianya dong buat surat jawab. Enggak ada. Baik, 10 tahun dah. yang lalu, masa Udah, lalu cukup, itu. Cukup. Lu ini bukan soal masa lalu dan masa depan, itu Masa pernah lalu terjadi. itu udah selesai dan saya aja nggak baca. Saya ingat sekali nggak Kalau ada. lu nggak baca bukan berarti tidak Kalau ada hanya toh. dari satu Emang kalau lu dari nggak baca satu- pasti nggak ada gitu. Bukan. Dan kalau hanya sesuatu dari yang satu ada itu kalau lu sumber, baca. Kalau 16 saya yakin nggak ada. Ya nggak udah. tahu, ada nggak di mana? Iya. Ada. 16 itu nggak ada. Maksudnya 16 nggak apa ada? nama lembaganya? Ya lu baca aja sih Mas, harus Ya, diceritain nggak mulu. ada. Cukup. Nggak ada. Emil,